Kamu mau membohongi aku ya? Beneran aja, bentar lagi. Ini saya duduk di sini sudah 2 jam menunggu masakanmu. Apa sih yang kamu masak? Ya coba aja lihat sendiri. Setelah ke dapurnya melihat apinya di sini, tapi tungkunya di sini. Yang mana mateng? Ya kalau apinya di bawah, tungkunya di atas jauh. Ya nggak kena api. Ya kapan matengnya? Ya toh, kan nggak mateng-mateng. Akhirnya harus langsung lihat. Ya Bu Nawas, kamu itu gila gimana toh? Loh, kenapa aja? Masa iya api di bawah, tungkunya di atas? Ya sampai kiamat nggak mateng-mateng. Bu Nawas tolol kamu itu. Loh, ya sama Raja. 1 minggu yang lain Raja, 1 minggu yang lalu Raja itu menyuruh saya di tengah gurun nggak pakai baju. Saya kedinginan, lalu saya melihat api jauh banget. Raja menganggap saya kehangatan. Dari mana rasa hangatnya itu? Sama dengan ini, apinya di sini, tungkunya di sini. Mana mungkin ini matang? Oh iya. Nah sekarang siapa yang gila? Saya atau Raja? Wah kamu memang cerdas Abu Nawas. Balas dendamnya si Abu Nawas. Akhirnya rajanya pulang. Wah sialan Abu Nawas itu bohongi orang. Akhirnya Raja meminta maaf sama si Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku minta maaf. Kamu akan tetap mendapatkan dinar emas. Akhirnya dapat dinar emas. Nah cerita lain lagi. Abu Nawas itu Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu seorang raja Muslim, namanya aja Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu tiba-tiba didatangi seorang ateis. Kalian tahu ateis? Ateis itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Itu orang ateis. Orang ateis sangat cerdas. Sangat cerdas. Jadi tiba-tiba datang, aku pengen ketemu rajamu Harun al-Rasyid. Ada perlu apa? Sudah, aku pengen ketemu. Aku pengen mengajukan pertanyaan. Apa yang kamu tanyakan? Loh, kamu nggak tahu aku siapa? Aku ini seorang ateis yang terkemuka. Kau nggak tahu? Coba kamu ke negeri seberang. Mereka semua itu tahu aku siapa. Siapa aku? Akhirnya ya sudah. Kalau kamu memang cukup terkenal dan kamu cukup berpengaruh, silakan masuk. Diantar ke Harun al-Rasyid. Wahai Harun al-Rasyid, perkenalkan nama saya adalah Jafar. Contoh. Perkenalkan nama saya adalah Aska. Ya. Oh iya, ada apa? Kamu seorang ateis yang terkenal itu ya? Katanya itu ya? Ya betul. Di sini kan Islamnya sangat kuat dan Islam kan menganggap bahwa sang pencipta atau Tuhan itu adalah Allah dan itu ada. Mana? Tuhan kalian, Tuhan Anda mana? Gak terlihat. Bahwasanya Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Loh, kamu kok bisa bicara seperti itu? Bagaimana? Loh, sekarang gini logikanya, wahai Harun al-Rasyid aja. Kalau Tuhan itu ada, harusnya Tuhan bisa membantu orang yang kelaparan, orang yang sakit. Katanya Tuhan bisa berbuat apa-apa. Kok orang mati, orang sakit, orang kelaparan itu gak dibantu? Di mana sifat Tuhannya? Akhirnya si Harun al-Rasyid bingung mau jawab. Wah, ini benar juga sih. Harun al-Rasyid ini. Bahwasanya Tuhan itu sebenarnya gak ada menurut saya. Ya sudah. Agamamu, agamaku. Karena aku percaya Allah itu ada, kamu gak percaya Allah ada, itu gak apa-apa. Tapi tunggu benar Harun al-Rasyid. Kalau kamu menganggap Tuhan itu ada, aku mengajukan 3 pertanyaan. Apa itu? Aska. Namanya Aska. Kebetulan namanya sama. Apa itu? 1. Kalau seluruh jagat raya ini ada yang menciptakan, lalu yang menciptakan itu siapa? Katanya Allah. Lah Allah itu yang menciptakan Allah itu siapa? Namanya orang ateis, nggak percaya Tuhan. Dia percaya bahwa
segala sesuatu itu harus ada penciptanya. Nah sekarang kalau Allah itu menciptakan seluruh jagat raya ini, terus yang menciptakan Allah siapa? Harun Ar-Rasyid dia. Iya, siapa ya? Kedua, katanya orang Islam nanti akan masuk surga. Terus di surga itu makan sepuasnya, tapi tidak berat, tidak BAB. Kok bisa? Logikanya gimana? Mau sedangkan kita hidup dunia itu juga BAB. Tambah bingung Harun Ar-Rasyid. Nah, masih ada satu lagi. Ya apa? Kalau setan iblis itu ada dan terbuat dari api dan dia dinas masuk neraka, kebetulan si ateis ini dia paham Al-Quran, ngerti apa? Tapi dia tidak iman. Akhirnya apa? Kalau memang setan itu terbuat dari api dan katanya Allah nanti setan akan dimasukkan neraka selama-lamanya. Sedangkan neraka dari api, setan dari api. Masa iya api kena api sakit? Gimana logikanya? Ya kan tidak mungkin. Tambah bingung si Harun Ar-Rasyid. Wah dia juga ya. Saya tak mikir dulu. Alah nggak usah mikir, kamu nggak tahu aja. Akhirnya si raja ini emosi. Waduh, saya merasa agama Islam diinjek-injek ini. Nah akhirnya siapa si tangan kanannya si raja namanya lupa nama itu punya insting, oh iya di sini kan ada orang cerdas Abu Nawas. Akhirnya wahai raja, Pak Raja, aku ada usul nih. Ya ada apa? Aku punya kenalan, dia seorang cerdas ulama Abu Nawas. Oh iya Abu Nawas, dia bisa menjawab kira-kira, bisa insya Allah dia paham akan agama. Dia paham Al-Quran. Ya sudah, panggil aja Abu Nawas. Dia kasih hadiah nanti kalau bisa. Kalau nggak bisa, hukum dia. Namanya raja bebas. Oke, dipanggil sama Abu Nawas. Abu Nawas. Ya, kamu diundang sama raja. Ada apa raja? Raja undang saya. Sudah, kamu datang saja. Nanti kamu akan dikasih penghargaan hadiah berupa emas. Oh, beneran. Yang penting kamu bisa membantu raja. Membantu apa? Nanti kamu akan tahu. Kesana aja dulu. Akhirnya Abu Nawas diajar. Setelah sampai kerajaan, Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, marilah. Ya Tuhan Paduka Raja, ada apa ya? Ya Abu Nawas, kamu mau hadiah? Ya tentu mau raja. Siapa yang kamu hadiah? Apa yang mau inginkan? Dinar emas boleh? Atau uang boleh? Terserah raja. Oke, akan aku kasih dinar emas. Yang penting kamu bisa menolong. Apa itu raja? Tolong jawab pertanyaan orang ateis itu. Ya kamu menjawab pertanyaan kamu mudah raja. Ya sudah, kamu jawab aja sana. Orang ateis naskah. Ini aku punya tangan kanan. Cukup tangan kananku saja yang menjawab, jangan aku. Pintar aja nih. Berlindung. Akhirnya apa? Ateis, kamu bertanya apa? Ini. Tadi aku bertanya sama Raja Harun Ar-Rasyid, 3 pertanyaan terbanyak, tapi belum dijawab. Apa itu? Yang pertama, kalau dunia alam jagat raya ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Terus apa lagi? Yang kedua, kalau di surga itu katanya makan sepuasnya dan katanya nggak BAB. Sebagaimana kita hidup di dunia sama BAB. Gimana logikanya? Apa yang mungkin makan banyak tapi nggak BAB di surga? Nggak percaya. Yang ketiga, tapi baru tahu kalau nanti di surga itu nggak BAB. Baru tahu ya. Jadi kalau di surga itu nanti makan sepuasnya, tidak akan BAB.
nggak buang air, nggak berak. Yang ada apa? Keringat. Keringatnya itu toh keringat yang keringat brotos ya, keringat yang mengeluarkan bau semerbak plastik. Itu semakin lama semakin wangi, semakin lama semakin wangi. Seperti itu. Makan banyak gurun ya teman. Badannya apa? Badannya ya ideal. Nikmat kok kamu sudah. Nah, enggak BAB, buang air. Tapi ada yang lebih nikmat daripada itu, yaitu melihat Allah. Kalau ketika sudah melihat Allah, nikmat semuanya. Tidak ada kata. Nah, nah, terus paham ya? Jadi di surga ini tidak ada yang namanya BAB ya? Meskipun makan, katakanlah Mas Dosa makan satu halku, satu wajan, makan banyak. Yang ada hanyalah kenyang dan enak, tidak BAB, tidak merasa aduh kekenyangan Pak, enggak. Kamu makan buahnya, makan sedikit sama aja, enak, ya tahu, enak, ya enggak ada yang enak, enak kok. Sini, enak kok adanya. Kamu di sini bayangkan pizza enak Pak. Di sana jauh lebih enak. Nah, kalau di surga itu apa makan banyak tidak BAB, oh bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau setan itu terbuat dari api, terus dimasukkan ke dalam neraka. Neraka juga terbuat dari api. Apakah setan merasakan kesakitan? Kalau api dengan api. Udah cuma itu jawab apa pertanyaanmu? Ya cuma itu. Yang pertama mau tak jawab. Kamu bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Sebelum tak jawab, aku mengajukan pertanyaan kepada Anda dulu, Azka. 1 tambah 1 berapa? Lah, kamu malah tanya yang sepele. Itu kan pertanyaan kecil. Jawab aja, jangan usah kelak. 2, ya wes. 2 tambah 2 berapa? 4. Oke. Begitu juga dengan seterusnya. Aku mau bertanya, satu apa dari mana? Sebagaimana 3, 1 tambah 2. 1 dari mana? Lah iya, aku tanya, kamu kan tadi tanya, kalau itu yang jenis apa? Aku balik tanya, angka 1 itu dari mana? Gak mungkin 0 tambah 0 tambah 1 gak mungkin, kamu sudah menunjukkan 1. Angka 1 itu dari mana? Bingung dia. Oh iya ya. Lo nggak tahu dia, nggak tahu kan? Ya kamu aja nggak tahu. Kamu nggak tahu bertanya Tuhanku. Itu jauh dulu. Baru nanti kamu ambil kerja. Terus yang kedua, oke kamu menang. Terus yang kedua, katanya di surga itu makan banyak, tapi tidak BAB. Nah, kamu tahu manusia sebelum lahir di mana? Di alam kandungan. Di kandungan siapa? Manusia itu. Apakah kamu pernah dengar? Coba kalau kamu nggak percaya tanya dokter. Apakah kamu nggak tahu kalau bayi dalam kandungan itu tidak BAB dan setiap hari mengkonsumsi apa yang dimakan oleh ibu? Kalau BAB, bagaimana BAB-nya? Oh iya ya, dia berpikir. Oh iya ya. Kalau bayi dalam kandungan BAB berarti perutnya ibu penuh dengan kotoran. Oh iya ya. Mikir aja dia. Oke, kamu menang Abu Nawas. Terus yang ketiga, Abu Nawas ambil tanah, langsung dilemparkan ke mukanya. Oh, loh, kalau kamu nggak bisa jawab, jangan marah Abu Nawas. Loh, aku bukan marah. Itu tadi jawabannya. Loh, maksudnya apa? Kamu merasakan kesakitan enggak? Ya sakit lah. Kamu lempar dengan tanah, kenapa gak sakit? Loh, logikanya orang
terbuat dari tanah, ini juga tanah, harusnya nggak sakit dong. Tua mana? Loh, apa Mas? Kamu main tampar loh. Ini kan kulit, pipimu juga kulit, kamu juga kulit. Kenapa kamu kesakitan? Oh iya ya. Berarti setan dan neraka itu kesakitan ya? Kesakitan. Meskipun sama-sama terbuat dari api. Ya, makanya meskipun setan terbuat dari api, nanti disiksa di neraka tetap merasakan kesakitan. Paham? Itu jawabannya ya.